Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ichan Crochet. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat lingkaran untuk bagian atas peci, topi, ataupun tas yang motifnya seperti ini. Motif ini saya buat dengan menggunakan teknik tapestry DC. Untuk ukurannya, lingkaran ini berdiameter 16,5 cm. Ini dengan tarikan stitch kencang menggunakan bahan polyester D27 seperti polikilap atau poli Indo. Teman-teman bisa gunakan juga katun Bali Big Play. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dulu membuat slip knot, kemudian lanjutkan membuat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama di sini tadi. Ini untuk membuat ringnya. Kemudian kita akan membuat round 1 R1 2CH dulu ya. Lanjutkan mengisi bagian ring yang sudah kita buat tadi dengan 12 DC. Teman-teman, 2CH awal ini selalu dibawa. Teman-teman, untuk 2CH awal ini selalu akan kita buat sebagai pengantar awal round. Sedangkan slip stitch nanti akan selalu berada di atas DC pertama. Ini 12 DC sudah jadi, kita slip stitch dulu di atas DC pertama. Selesai untuk R1 dengan jumlah stitch 12 DC. Kita ke R2 2CH, kemudian isi setiap lubang stitch ya. Kepala DC-nya ini yang ini kita isi dengan 2 DC atau increase. 2 DC-nya di dalam satu lubang. 2 DC lagi, lanjut lagi di sebelahnya 2 DC. Oke, seperti ini ya, 2 DC di dalam satu lubang. Teman-teman lanjutkan. Setelah increase yang terakhir, 2 DC yang terakhir, kita slip stitch di DC pertama. Ini jumlah stitchnya 24 DC. Lanjut lagi ke round 3 2CH, kemudian di tempat yang sama dengan 2CH tadi kita isi 1 DC saja. Kemudian ke sebelahnya kita isi 2 DC. Jadi rumus pada pola tulisnya itu 1 DC 2 DC atau IV. I untuk 1 DC dalam satu lubang, V untuk 2 DC di dalam satu lubang. Lanjutkan sampai berkeliling membuat IV. Karena di R4 nanti kita mau buat pakai benang B, jadi pada akhir R3 kita lakukan pergantian warna. Boleh dengan cara ini teman-teman ya, atau boleh juga di slip stitch dulu baru kemudian ganti warna, boleh. Nah, ini saya akan coba ganti warna dulu sebelum slip stitch. Oke, selesai untuk R3 dengan jumlah stitch 36 DC. Kita akan masuk ke R4. Di R4 ini kita hanya memakai benang B saja. Jadi setelah 2CH kita buat 1 DC di tempat yang sama dengan 2CH. Benang A nya kita tinggal di awal, jadi nggak ikut jalan. Yang ikut jalan hanya sisa benang supaya sekalian merapikan. Buat 1 DC lagi, kemudian di sebelahnya buat 2 DC. Jadi rumusnya untuk R4 ini adalah 2IV, 2 kali 1 DC
lalu di sebelahnya 2 DC sekaligus di dalam satu lubang. Jadinya seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Setelah 2 DC terakhir, kita slip stitch di atas DC yang pertama sambil menaikkan benang A yang tadi kita tinggalkan di awal. Selesai untuk R4, jumlah stitchnya ada 48 DC. Kita akan ke R5. Di R5 ini mulai menggunakan teknik tapestry-nya. Jadi ada 2 warna yang akan berjalan bergantian di dalam satu putaran. Awali dulu dengan 2 CH, kemudian kita buat teknik tapestry ya. Jadi benang A nya ikut jalan, kita selipkan dulu di belakang. Kita buat dengan benang B 1 DC sebanyak 2 kali. Di DC yang kedua kita lakukan pergantian warna. Masukkan warnanya, lalu kita buat 1 DC lagi, lewati 2 loop saja, sisakan 2 loop, kita ganti warna lagi. Masuk warnanya, kemudian di sebelahnya kita buat V 2 DC sekaligus. Round 5 ini sebenarnya rumusnya adalah 3 IV, tapi I nya kita bagi-bagi. Ada 2 I dengan benang B, 1 I dengan benang A, V nya dengan benang B. Kita ulangi lagi, membuat 2 IB, di I yang kedua kita lakukan pergantian warna benang, kemudian buat 1 IA, lewati 2 loop saja seperti ini. Lanjutkan mengganti warna benang, kemudian di sebelahnya kita buat V 2 DC sekaligus di dalam satu lubang dengan benang B. Jika tutorial ini terlalu cepat, teman-teman silakan klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih kecepatan pemutaran 0,75 atau 0,5 kali ya. Silakan diteruskan. Kita akan membuat V terakhir dengan benang B. Kemudian slip stitch di atas DC pertama. 2 CH. Oke, kita lihat dulu hasil dari pengerjaan round 5 tadi. Jika hasilnya terlalu melengkung, teman-teman harus merenggangkan dengan cara di flatkan, ditarik-tarik supaya datar ya. Nah gitu, jangan terlalu tarik juga, biar agak datar gitu, jangan terlalu lengkung. Kalau terlalu lengkung nanti hasil pecinya kurang bagus ya. Oke, round 6 2 CH sudah. Kita buat 2 I 2 kali 1 DC dengan benang B. Pada DC kedua ganti warna, nanti kita akan menambah hitungan pada 1 DCA ini menjadi 2 DC, atau rumusnya kita ganti menjadi V. Buat 2 DC di dalam satu lubang. Pada DC kedua ganti lagi warna benang dengan benang B, buat 2 kali 1 DC. Lanjut kita ulangi lagi seperti di awal, masih dengan benang B, membuat 2 I, ganti warna, buat V dengan benang A, ganti warna lagi,
buat 2 kali 1 DC dengan benang B. Jika sudah diulang-ulangi rumus pada pola tulisnya, nanti motif yang akan muncul seperti berikut. Pada akhir round nanti ada 1 DC, selesaikan, tidak perlu mengganti warna benang karena di awal round selanjutnya kita masih tetap pakai benang B ya. Slip stitch di atas DC pertama. Selesai, kita lanjutkan ke round 7. Di round 7 nanti bagian yang benang A ini akan semakin lebar teman-teman ya. Tetap awali dengan 2 CH. Kemudian kita buat 2 DC dengan benang B. Di DC kedua ganti warna benang, kita akan memakai benang A supaya segitiga pada benang A ini akan semakin lebar. Buat 1 I dulu dengan benang A. Kemudian buat V di sebelahnya. Ganti warna benang. Lanjutkan membuat 2 kali 1 DC. Jadi rumus pola tulis pada round 7 ini adalah 5IV. Kita ulangi lagi ya. Buat dulu 3I, 2I dengan benang B, 1I dengan benang A. Kemudian kita buat V di sebelahnya. Ganti warna benang. Lanjutkan nanti membuat 2 kali 1 DC atau 2I. Nanti kalau sudah diulang-ulangi teman-teman, motif yang terlihat nanti 4I dengan benang B, 1I benang A, lalu V dengan benang A. Jadinya nanti seperti ini. 1 DC lagi dengan benang B di akhir round. Tidak perlu mengganti warna benang ya. Selesaikan 1 DC-nya, kemudian slip stitch di atas DC pertama. Selesai untuk round 7. Kita lanjutkan ke round 8. Awali 2 CH. Di round 8 ini kita hanya memakai benang B, jadi benang A kita tinggalkan di awal round. Kita di sini akan membuat rumusnya 6IV. Jadi di round 8 kita buatnya 6IV. Buat 6 kali 1 DC dulu. Ini sudah 6, kemudian di sebelahnya buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Teman-teman lakukan pengulangan membuat 6 IV sampai nanti berkeliling. Di akhir round kita buat V yang terakhir. Ganti warna benang. Kemudian kita slip stitch di atas DC yang pertama sambil naikkan benang B-nya ya. Ini sudah selesai chain 2. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa direnggangkan dulu supaya bagian atas ini tidak terlalu melengkung. Kita lanjutkan ke round berikutnya. Di round 9 kita hanya memakai benang A. Jadi benang B-nya kita tinggalkan di awal round. Nggak ikut dijalankan ya, ditinggal aja. Round 9 ini rumusnya 7IV. Tadi kan 6IV. Terus yang ini jadinya 7IV. 7 kali 1 DC, kemudian V 2 DC di dalam 1 lubang.
Nah, seperti ini ya. Silakan teman-teman ulangi membuat 7 kali 1 DC lalu 2 DC dalam satu lubang. Ini 2 DC yang terakhir, slip stitch di atas DC yang pertama. Jangan lupa naikkan juga benang B-nya nanti ya. Oke, hasil akhirnya seperti ini sampai round 9. Kita lanjutkan ke round 10. Ini adalah round terakhir. Untuk part A, lingkar kepala 53 hingga 56 cm, maksimal 56. Oke, setelah 2 CH kita buat 8 IV, 8 kali 1 DC, lalu 2 DC di dalam satu lubang. Hanya gunakan benang A, benang B kita tinggalkan di awal round. Silakan teman-teman ulangi membuat 8 IV sampai berkeliling. Oke, akhir round slip stitch di atas DC pertama ya. Saya balik lagi ke warna asal. Ini udah selesai semua. Kita lihat diameternya. Di sini ada 16,5 cm. Ini tarikannya lumayan kencang dengan hakpen nomor 4 ya. Kalau teman-teman dengan tarikan yang sedang dan memakai hakpen nomor 5, round 10 ini diameternya akan lebih besar lagi. Demikianlah tutorial kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video merajut lainnya. Beri like dan komentar juga ya. Semoga video ini cukup menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.